Halo guys, ketemu lagi bareng gua yaitu Mimin di sini. Oke guys, untuk intronya kita skip aja ya karena kita akan berteori tentang Lookism chapter 433 yang telah rilis kemarin coy. Ini gua buat videonya hari Sabtu jam 10 malam coy, karena ya malam-malam sepi di sini ya, nggak ada banyak sepeda lalu lalang. Oke guys, sebelum gua mau lanjut ke teorinya, gua mau bahas teori sebelumnya coy yang udah gua post videonya di beberapa hari sebelumnya ya, yaitu chapter 432 coy. Dan gua juga mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah komen coy, yaitu kepada kakak Firdaus William dan juga kakak Andi Sudrajat coy. Kepada dua kakak itu gue ucapkan terima kasih banyak coy. Oke, sebelum kita lanjut ke teori 433, gue mau bahas teori gue yang tentang Choi Dong-soo itu coy di chapter 432. Nah, di komen Bang Firdaus William ini, dia berkomen gini guys, kalau misalnya DG itu Choi Dong-soo, sebenarnya kalau begini perlu ada penjelasan yang since Choi Dong-soo sama Lee Ji-hoon ada di satu tempat, benar guys, dan itu di arc PTJ Entertainment. Itu kan menjelaskan beda orang. Terus Choi Dong-soo nya sendiri kan nyuruh PHS buat ngelampaui DG. Kalau DG itu adalah Choi Dong-soo, ini perlu ada penjelasan. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan juga kenapa Choi Dong-soo ada kemungkinan adalah mempunyai tubuh kedua, yaitu Lee Ji-hoon atau DG guys. Jadi ini penjelasannya guys. Alasan yang pertama bisa jadi adalah Lee Ji-hoon versi sempurna dari dua tubuh guys. Jadi dia bisa berbagi pikiran dari satu tubuh ke tubuh yang lain guys. Atau biar lebih jelasnya, Choi Dong-soo itu punya dua tubuh, yaitu Choi Dong-soo sendiri dan juga Lee Ji-hoon guys. Namun dua tubuh ini bisa dikendalikan di saat waktu yang sama oleh satu pikiran guys. Beda sama PHS yang bisa ngendaliin satu tubuh meski keduanya sadar guys. Kenapa gua bisa berteori seperti ini atau berpendapat seperti ini? Karena Choi Dong-soo itu lebih dulu mengetahui kedua tubuh guys. Maksudnya kalau ada orang memiliki dua tubuh, Choi Dong-soo itu lebih mengetahui, maka tidak menutup kemungkinan Choi Dong-soo itu mengetahui seluk beluk dua tubuh itu lebih dalam dari PHS guys. Mungkin dalam chapter 400-an ini masih belum dijelasin, mungkin chapter-chapter selanjutnya akan dijelasin coy, misteri dua tubuh. Dan bisa saja seperti itu. Karena apa? Choi Dong-soo ini tuh punya anak yang bernama Kristal, bukan Choi Sojung kalau nggak salah, atau Kristal itu. Sedangkan Kristal itu sendiri punya dua tubuh guys. Nah, bukankah berarti dia udah tahu dua tubuh terus seluk beluknya bagaimana? Itu kemungkinan guys. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tambahan dari ciri-ciri Ji-hoon sama Dong-soo, mereka adalah banyak kesamaan guys. Yang pertama, setelah mengalahkan lawannya, keduanya suka makan lollipop guys. Ini nanti fotonya aku tunjukkan kan ya. Lee Ji-hoon sama Dong-soo keduanya suka makan lollipop guys kalau udah ngalahin lawannya. Kemudian ditambah lagi pic atau gambar coy, seperti Choi Dong-soo, cara duduknya Choi Dong-soo dengan Lee Ji-hoon di tempat mengumpulnya 10 jenius itu dibentuknya four-man crew itu cara duduk mereka sama guys. Terus yang ketiga ya, alasan ketiga, Lee Ji-hoon berkhianat ke Dong-soo itu nggak logis guys. Mereka tuh nggak ada konflik apa-apa, tiba-tiba Ji-hoon mau berkhianat ke Dong-soo. Coba menurutku kalau emang Ji-hoon mau berkhianat ke Dong-soo, kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Soalnya kan rahasianya kan udah dari dulu, tapi kenapa berkhianatnya baru sekarang? Menurut gua agak gak logis guys. Ya katakanlah nunggu momen ya kan. Nunggu momennya kenapa harus sekarang? Kalau emang Lee Ji-hoon itu sangat kuat guys, kenapa harus nunggu momen? Oke, untuk alasan keempat yaitu kenapa Ji-hoon bunuh Gabrong guys? Alasan Ji-hoon bunuh Gabrong nggak logis bukan? Kalau Ji-hoon yang bunuh Gabrong, sedangkan nggak ada konflik apa-apa antara Ji-hoon dengan Gabrong guys. Tapi kalau Dong-soo yang bunuh Gabrong itu masih make sense guys, karena Dong-soo iri, kita emang nggak suka sama Gabrong guys. Terus alasan terakhir, kalau misalnya Ji-hoon itu emang bukan tubuh kedua, kenapa Dong-soo mau nutupin Ji-hoon kalau dia itu bunuh Gabrong guys? Tapi Ji-hoon bunuh Gabrong ini masih teori ya. Seumpama benar, kenapa Choi Dong-soo harus repot-repot menutupi aib Lee Ji-hoon kalau dia telah membunuh Kim Gabrong guys, ya kan? Menurut gua make sense sih guys kalau Dong-soo itu tubuh kedua dari Lee Ji-hoon atau sebaliknya. Oke guys, cukup untuk teori ini dan bukti-buktinya hanya segini yang bisa gua kumpulkan guys. Oke, kita lanjut berteori ke chapter 433. Chapter 433. Oke, langsung saja kita bahas teori yang gua temukan guys. Dan apa gua bilang? Ayah PHS adalah Park Jin-young guys, seperti yang gua omongkan di chapter sebelumnya guys. Seperti ini. Yang pertama, ayah Park Hyung-soo adalah Park Jin-young guys. Kenapa teori ini gua letakkan nomor 1? Karena teori ini menurutku yang paling masuk akal guys. Nah kan, gue udah bilang kalau ayah PHS adalah Park Jin-young guys. Info ini diberitahukan oleh ibu PHS langsung guys, di feed ini guys, di gambar ini.
Nah, karena gua takut jadi korban translator, jadi gua coba cari yang translator dan Inggris guys. Dan hasilnya seperti ini guys. Dan ya guys, udah gua cari di yang translator dan Inggris dan hasilnya tetap sama guys. Park Jin Young adalah ayah dari Park Hyung Suk guys. Namun ada clue yang kontra dengan teori gue ini guys, yakni ketakutan ibu Park Hyung Suk dan kemarahan nenek Park Hyung Suk guys. Akan gua tunjukkan pada gambar berikut, oke? Nah, dan juga ada seorang foto yang bersama dengan Park Jin Young guys. Nah, itu pasti bukan NPC guys, karena kalau NPC nggak mungkin sama Park Jin Young guys, pasti ada hubungannya dengan Park Jin Young guys. Selain itu, ada opini gue yang menurut gue sangat kuat kalau Park Hyung Suk dan juga Yohan adalah anak dari Park Jin Young guys, yaitu keduanya memiliki kemampuan untuk meniru atau perfect copy guys. Kita sebut di sini perfect copy aja ya. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena menurut gua perfect copy hanya bisa diturunkan, bukan didapatkan. Yang artinya kemampuan perfect copy hanya bisa diturunkan melalui darah atau gen, bukan dari pengalaman atau bakat guys. Jika memang bisa didapatkan dari pengalaman dan juga bakat, harusnya Lee Ji Hoon, Lee Do Kyu, Park Jong Gun, Kim Jung Go, dan juga Mr. Kim juga punya dong. Buktinya mereka berlima itu yang notabene-nya kuat di Lookism masih nggak punya guys. Sedangkan Park Hyung Suk yang masih jadi cecunguk dan juga Pikachu pada kala itu malah sudah punya guys. Maka bisa dikatakan kemampuan itu tidak bisa didapatkan dengan kerja keras. Nah, ini menurutku rahasia dibalik kemampuan meniru dan bukti kuat bahwa PHS adalah anak dari Park Jin Young guys. Oke guys, dan untuk reaksi ibu dan juga nenek Park Hyung Suk yang marah dan juga takut pada Park Jin Young bisa terjadi karena mungkin Jin Young pernah merusak keharmonisan keluarganya guys dengan cara meninggalkan anak dan istrinya, mungkin saja seperti Sasuke ya guys ya, atau bahkan lebih parahnya bisa jadi Park Jin Young pernah membunuh salah satu anggota dari keluarga tersebut. Makanya keduanya terlihat sangat marah dan takut pada Park Jin Young guys. Oke guys, itu gua teori yang dapat gua temukan pada chapter 433 guys. Dan untuk sebenarnya ada yang mengganggu gua guys, yaitu seorang dokter yang bertemu dengan Kim Jung Go guys. Itu sih yang mengganggu gua. Tapi untuk teori chapter 433 hanya segini yang bisa gua teorikan dan gua temukan guys untuk clue-cluenya. Jadi untuk kalian yang punya clue atau teori yang lain, boleh kalian komen di bawah guys. Dan gua tekankan lagi, ini hanyalah teori gua guys. Itu just teori bro. Kalau kalian punya teori lain dari gua, boleh di share di kolom komentar, nanti gua tanggepin guys. Gimana ya, enaknya gimana? Berteori saja di kolom komentar, oke? Oke guys, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel gua, sekaligus tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, see you the next video. Bye bye bro, bye bye. Terima kasih yang sudah komen dan juga nonton. Bye bye. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化